cinta. Mungkin suatu keinginan darimu untuk lepas dari hidupku, oh cintaku. Ku masih ingin dalam pelukmu, semua itu kau pun tahu. Tak terlintasi benakku, kau berpaling tinggalkan diriku. Mungkin niatmu lupakan diriku dan silakan keinginanmu bersamaku. Kalau memang aku salah, berikan maaf untukku. Takkan ku ulang lagi. Hanya itu yang ku minta, yang terakhir darimu, walau tiada cinta lagi. Ku masih ingin dalam pelukmu, semua itu kau pun tahu. Tak terlintasi benakku, kau berpaling tinggalkan diriku. Mungkin niatmu lupakan diriku dan silakan keinginanmu bersamaku. Kalau memang aku salah, berikan maaf untukku. Takkan ku ulang lagi. Hanya itu yang ku minta, yang terakhir darimu, walau tiada cinta lagi. Kalau memang aku salah, takkan ku ulang lagi. Yang terakhir darimu, walau tiada cinta lagi. Mungkin niatmu lupakan diriku dan semakan keinginanmu bersamaku. Takkan ku ulang lagi. Hanya itu yang ku minta, walau tiada cinta lagi. Kalau aku salah, takkan ku ulang lagi. Hanya itu yang ku minta, yang terakhir darimu, walau tiada cinta lagi. Hanya itu yang ku minta. Lah, jam 10 esuk wis tekan nggon aku, Dul. Yo Kang, piye? Awakmu sehat to Kang? Lumayan, Dul. Jare dokter nggak iso mikir abot-abot. Iki lho Kang, tak gawakno sesuatu. Hah? Kowe iki lho, sik repot-repot sih, Dul. Apa iku, Dul? Daftar tagihan utangmu Kang. Heh? Aduh, bokek, Dul, Dul. Jam 10 pagi, waktu Indonesia, bagian Erlisa FM. 94,7. Erlisa FM. Senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda dalam Jepara, sahabat Erlisa. Dan tentunya sahabat itu seperti yang sudah kita umumkan di media
kita baik radio dan juga KONI mulai pukul pagi sampai pukul 11 nanti kita akan berbincang terkait dengan kesuksesan KONI ini dalam pelaksanaan Porprov ke-16 di Kabupaten Jepara, sahabat Erlisa. Dan di samping saya sudah hadir para narasumber yang terhormat Bapak Samsul Anwar selaku Ketua KONI Kabupaten Jepara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Siap. Ini baik-baik ya Pak ya. Dan sahabat saya pastinya tidak kaget karena Bapak Samsul ini akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dan sering FYP kalau di media sosial pakai TikTok, sahabat ya, pastinya tidak asing lagi. Dan Pak Samsul tidak sendiri, Pak Samsul didampingi oleh Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Kabupaten Jepara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul. Kabarnya baik-baik Pak Lukman? Oke. Dan tentunya sahabat Irsa mohon maaf ini Pak kedua narasumber karena seharusnya yang mandu ini adalah Mbak Dida Kirana karena beliau mengalami sedikit kecelakaan tadi. Jadi sahabat Erlisa mohon maaf juga kalau yang tampil ternyata Ferdi Kurniawan ya. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting perbincangan kita hari ini mungkin sangat dinanti-nantikan masyarakat Kabupaten Jepara terkait dengan kesuksesan KONI Kabupaten Jepara ini dalam pergelaran Porprov ke-16 di Jepara. Ini bisa disampaikan Pak Samsul terkait dengan prestasi yang dicapai oleh KONI Kabupaten Jepara dalam gelaran Porprov kali ini. Semoga Pak Samsul. Terima kasih. Mungkin yang pertama ya Mas, yang mungkin saya perlu luruskan bahwa ini bukan sekedar hanya kesuksesan KONI, tetapi ini kesuksesan pemerintah daerah. Karena di mana memang betul Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ini menjadi program 4 tahunan KONI Jateng. Tapi pelaksanaan di masing-masing daerah itu adalah pemerintah daerah masing-masing sesuai SK PP Porprov kepada 6 tuan rumah. Jadi Bupati selaku Ketua Sub PB hanya di Jepara untuk memudahkan pelaksanaannya. Pak PJ Bupati mendisposisi Ketua Sub PB Pak Sikda Pak Edi Sujatmiko, beliau sebagai Ketua Sub PB yang dimana itu bertanggung jawab penyelenggaraan maupun kesuksesan kontingen. Jadi berkaitan dengan Porprov di Jepara, nah, ini termasuk penanggung jawab semuanya Pak PJ Bupati, kemudian pengarahnya Bapak dari jajaran Forkopimda Kabupaten Jepara, Ketua Sub PB-nya Bapak Sikda, dan kepanitiaan dibantu pengurus KONI dan OPD terkait. Sehingga di Jepara itu ada 11 cabang olahraga, 18 tempat, dan kebanyakan di lingkungan Gelora Bumi Kartini, kemudian di tempat wisata Pantai Bandengan, kemudian di Desa Mbate, tepatnya di Sumosari, dan yang satunya lagi di Welahan, Gor Takro ya. Nah, mungkin sedikit perlu saya jabarkan agar masyarakat juga memahami bahwa kegiatan Porprov ini adalah kegiatan pemerintah, pelaksananya adalah pemerintah Kabupaten Jepara. Memang ini menjadi programnya KONI Jawa Tengah, dan pelaksananya anggota KONI Kabupaten Jawa Tengah. Ya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan Porprov kami banyak dibantu melalui Bapak Ketua, Bapak Sekda Kabupaten Jepara, kemudian juga disingkuyung dengan dinas OPD terkait ya. Nah, kayak seperti
sebagian dengan kalau pembinaan kontingen ya mutlak KONI. Tapi untuk pelaksanaan Porprov itu berkaitan dengan kesehatan medis itu selama ini menjadi kita dibantu melalui dinas DKK, kemudian RSUD dan puskesmas yang ada di Jepara. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan transportasi lokal itu melalui bantuan dari Dinas Perhubungan dan Bagian Umum Seda. Kemudian juga berkaitan dengan perlengkapan dan kebersihan itu BPBD dan LH, Dinas LH, kemudian Bazar UMKM melalui Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Perindustrian yang kemudian menunjuk EO BPCMI Kabupaten Jepara. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kesiapan venue itu dari Dinas PUPR. Kemudian dari kesiapan hukum itu diisi teman-teman hukum di KONI, kemudian dibantu dengan bagian hukum Seda dan Discapil. Kemudian berkaitan dengan akomodasi itu Kesra dan bagian umum. Berkaitan dengan acara pawai obor kita dibantu dari Dispora dan Dinas Pariwisata. Nah, sehingga sungkuyung bareng itulah kemudian pemerintah Kabupaten Jepara bisa alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan baik sukses di penyelenggaraan maupun di kontingen. Nah, berkaitan dengan kontingen fasilitas itu juga lebih banyak dari dana anggaran dari Pemkab melalui hibah KONI, termasuk tadi personalnya tadi dari dinas, pembiayaannya dari KONI, kecuali dari kegiatan perbaikan venue murni dari PUPR dan untuk akomodasi lokal di Kabupaten Jepara baik panitia maupun kontingen itu dari Dinas Perhubungan dan bagian umum. Nah, yang kontingen ini fasilitasi kontingen ada uang makan, ada seragam, ada uang transport, obat-obatan, vitamin, biaya medis, uang tanding ini dibiayai oleh Pemkab melalui hibah KONI. Nah, kemudian berkaitan dengan penginapan, kemudian ya penginapan itu dari fasilitasi dari KONI Jateng, Jawa Tengah ya. Nah, kalau catering yaitu tadi atlet kita sudah diberikan stimulan melalui uang makan dari selama pertandingan. Itu kira-kira Mas. Jadi kalau berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan, teknik pelaksanaan pertandingan itu menjadi tanggung jawab Pengprovnya masing-masing dengan dibantu Pengkap tuan rumah. Nah, kalau di sini ya ada 11 cabang olahraga, relawannya itu dari Pengkapnya, dibantu dari dinas terkait tadi. Sehingga kegiatan yang cukup besar dan dikerjakan dengan banyak pihak inilah yang kemudian bisa alhamdulillah pemerintah Kabupaten Jepara bisa memberikan dukungan penuh terhadap program-program KONI Provinsi Jawa Tengah yang ada di Kabupaten Jepara. Berkaitan dengan closing Mas, yang ini agak rame ya. Iya, closing ini berkaitan dengan closing ini menjadi tupoksinya KONI Jateng ya. KONI Jateng dengan pembiayaan sponsor, jadi bukan APBD. Nah, ini yang masyarakat kadang salah paham, APBD ini anggap Adila. Ini kita ini hanya ketempatan. Jadi dari awal itu memang kita sebenarnya nggak siap tuan rumah. Oh iya? Nah, saya masih ingat. Bagaimana ceritanya Pak? Bisa diceritakan kepada sahabat Erlis itu Pak? Iya. Jadi
Justru awalnya itu yang minta tuan rumah itu teman-teman dari gerobokan ya, penutupan, gerobokan, kemudian apa itu Kudus. Nah, hasil verifikasi dari tim PB Porprov, tempat yang paling layak itu di Kabupaten Jepara. Okay. Nah, memang selama ini Porprov PON itu menggunakan stadion terbaik yang ada di daerah. Masing-masing. Ini presta apa ya? Event prestasi 4 tahunan olahraga prestasi di masing-masing provinsi. Jadi, sehingga awal rapat pertama penentuan itu juga sempat diskusi panjang melalui Bapak PJ Bupati dengan dihadiri oleh PB Porprov berkaitan dengan diskusi berkaitan dengan tempat. Ya. Nah, jadi KONI dalam hal ini tentu melaksanakan kebijakan dari PB Porprov Jawa Tengah yang disetujui oleh Bapak PJ Bupati. Nah, sebenarnya dari panitia kabupaten itu sudah menyiapkan segala skenario yang tentunya salah satunya adalah menjaga lapangan. Menjaga lapangan agar lapangan nggak rusak, terutama rumputnya. Ya. Tapi settingan itu ternyata kejadian di luar dugaan. Jadi penonton yang sudah disetting duduk di stadion semua dan kapasitasnya juga di luar kapasitas itu, kita dari EO itu sudah menyiapkan layar lebar di luar. Tapi yang hadir itu lebih dari 30.000. Sehingga yang disetting itu yang bisa masuk hanya tim defile atlet kita yang ini pulang semua untuk mewakili defile cabur-cabur yang ada di 35 kabupaten kota, dan sekaligus arahan dari KONI Jateng sudah ini sekalian menjadi pestanya atlet-atlet Jepara yang berprestasi. Tapi belum 1-2 lagu sudah ini ramai. Situasinya sudah tidak kondusif, sehingga dari Pak Kapolres kemudian berdiskusi dengan Bapak PJ Bupati, akhirnya dalam situasi seperti itu mengambil kebijakan ini kalau tidak dibuka ya potensi terjadi seperti Kanjuruhan Malang akan terjadi. Karena apa? Anak-anak kecil, ibu-ibu ini situasinya injak-injakan. Maka akhirnya berpikir kalau nyawa ini tidak ada serepnya. Iya, benar sekali. Tapi kalau rumput masih bisa diperbaiki. Nah, saya dalam hal ini menceritakan kronologinya. Nanti Pak Lukman ini beliau sebagai kebetulan sekretaris penyelenggaraan, dan nanti akan termasuk beliau yang detik-detik itu beliaunya juga ada di situ. Nah, saya ingin sedikit berpesan kepada teman-teman supporter. Saya apresiasi dengan semangat militansi teman-teman supporter agar tim kebanggaan kita, tim kebanggaan Persijap, kebanggaan warga Jepara ini betul-betul dalam mempersiapkan Liga 2 ini tidak terganggu. Kan? Nah, saya sepakat itu. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Memang kemarin pasca penutupan, jadi paginya saya juga langsung cek, saya sesuaikan dengan kondisi di media sosial, termasuk Sewu, saya juga mendapatkan sebaran berita yang sebenarnya itu bukan gambar di GBK ya. Jadi ditutup sedikit kelihatan itu, dan akunnya begitu saya buka juga itu akun palsu gitu. Nah, kemudian juga ada berita-berita yang sebenarnya saya tidak pernah diminta memberikan konfirmasi, statement. tidak pernah ada berita ini, dan
kesesuaian di lapangan ya pintu memang jebol, pintu dijebol, kemudian rumput kayak injek-injek. Tapi kami punya waktu untuk bagaimana memperbaiki, dan harapannya memang tidak mengurangi semangat dari teman-teman supporter, yaitu Persijap Liga 2-nya tidak akan terganggu lapangan pasca Porprov. Karena sebenarnya kalau lapangan itu sebelumnya itu sudah memang nggak normal, Mas. Yang pastinya sebelum event dilaksanakan pastinya iya, dari KONI ataupun teman-teman itu pasti sudah melakukan survei ya Pak. Tidak hanya melakukan survei, sudah melakukan perbaikan. Nah ini kondisi sebelum Porprov digelar, apalagi itu sebelum closing itu, Iya. bagaimana sih kondisi GBK menurut Pak Samsul? Jadi saya sempat memperbaiki seminggu sebelum pelaksanaan Porprov ya, karena itu juga salah satu venue Porprov. Jadi pasca uji coba Persijap dengan Lamongan ya, terakhir dengan satu Lamongan. yang menjadi catatan saya pada waktu itu adalah lampu skor yang otomatis, dan Iya, saya lampu langsung skor. koordinasikan dengan kepala PUPR dan panitia, alhamdulillah diperbaiki. Yang kedua berkaitan dengan rumput lapangan yang dulu kelihatan jalannya itu nggak mengalirnya, dan itu bisa dicek di jejak digital pada saat uji coba itu banyak rame ini lapangan. Tetapi saya tidak mau itu menjadi alasan ya Pak ya. Yang saya inginkan, harapan publik, harapan teman-teman terutama supporter Persijap tidak terganggu dalam mengarungi Liga 2. Maka atas arahan Bapak PJ Bupati, baik kepada PUPR juga kepada kami untuk bagaimana segera merespon. Maka kemudian saya juga berkoordinasi dengan Pak Sekda selaku Ketua SPB, sekaligus juga minta arahan bagaimana lapangan dalam waktu, karena informasinya itu awal bulan September ya, 32. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, biar konteksnya nggak salah ya, bahwa stadion GBK ini bukan miliknya Persijap, miliknya pemerintah, dan cabang-cabang olahraga itu juga berhak untuk menempati. Nah, memang kita tidak pernah membenarkan kemudian menempati sampai pendahnya rusak. Nah, maka tinggal ini bagaimana bentuk tanggung jawab teman-teman cabang olahraga melalui KONI, tentu KONI, sehingga tentu seizin dengan kepala PUPR karena itu ranahnya PUPR. Jadi saya mohon izin untuk mengawal perbaikan rumput lapangan. Dan di situ juga karena saya juga punya pengalaman Mas, 2016-17 itu saya jadi ketua PSSI. Kebetulan selama 2 tahun itu berturut-turut Kabupaten Jepara itu ditunjuk menjadi tuan rumah putaran final nasional Liga 2 Torabiga itu tahun 2017, kemudian Liga 3 dan putaran Suratin 2016. Hampir sama dihadapkan kondisi lapangan rumput yang dulu itu malah budaknya banyak gitu kan. Nah, dan dulu itu juga bisa kami selesaikan dalam waktu tidak sampai berminggu-minggu. Dan saya kemudian tanya dengan Mas Madi yang memang sudah lama 14 tahun merawat di situ, dan beliau juga sering diundang untuk perbaikan rumput di mana itu Stadion Manahan Solo. Nah, kok kamu sekarang pindah di gedung wanita, tolong saya bantu bagaimana seperti dulu memperbaiki kamu di tahun 2017. Nah itu, dan ini sudah mulai. Nah, mohon maaf, memang ini kami kawal sampai pada pembiayaannya, karena sekali lagi ini bentuk tanggung jawab moral, bentuk tanggung jawab moral material terhadap teman-teman supporter, agar kerisauan teman-teman supporter
di dalam menyaksikan tim kebanggaan nantinya tidak ada kendala. Nah, emang rapat penentuan itu juga sempat Mas, Pak Kepala Dinas PUPR itu menyampaikan kepada Bapak PJ Bupati, rumput GBK itu memang sudah umur Pak, sudah usia 14 tahun, sudah saatnya penggantian. Tetapi kan sampai hari ini saya kira alokasi anggaran yang juga belum ada. Maka yang mungkin bisa kita lakukan adalah memaksimalkan perbaikan, dan teman-teman GBK terutama Kang Madi, sementara saya minta izin untuk bisa kembali selama 2 minggu lah untuk memperbaiki itu. Jadi itu saya kira yang berkaitan dengan mungkin di closing ya, ada kegalauan dari teman-teman supporter. Nah, saya senang sebagian itu ada yang datang lihat, biar antara kondisi di media sosial dengan yang di lapangan ini biar teman-teman bisa paham prosesnya, kerjanya kayak apa gitu. Nah, kalau memang di situ kurang baik atau apa, silahkan berikan masukan, karena kita punya waktu. Hanya ini Mas, yang kita minta 2 minggu itu, tetapi besok minggu itu buat uji coba. Persijap dengan Bekasi. Bekasi itu ya. Kemarin juga sudah kami komunikasikan dengan Mas Egat Persijap, kemudian teman-teman yang merawat lapangan, kalau dipakai 2 hari nggak apa-apa Pak, nanti sampai berikutnya pokoknya kita off-kan dari kegiatan murni untuk perbaikan semuanya. Nah, ya ini terlalu sayang kalau lapangan nanti tidak bisa mendukung dan Liga 2 tidak bisa diputar di Jepara. Ini yang menjadi pemikiran dari teman-teman supporter. Jadi kalau kemudian dinamikanya itu kami sangat memahami kecintaan beliau, teman-teman ya kan. Tetapi sekali lagi saya juga ingin meluruskan bahwa kejadiannya tidak yang gambar-gambar di itu juga enggak jauh, enggak benar juga. Berarti tolong saya juga teman-teman supporter, intinya kita sama, bagaimana ini kita bisa selesaikan, dan harapan dari teman-teman supporter Persija bisa main di Jepara dengan lapangan yang lebih representatif. Harapan kami bisa menyelesaikan. Dan itu sahabat RSA terkait dengan penjelasan terkait dengan kejadian closing ceremony yang tentunya banyak sekali diperbincangkan di media sosial, sehingga dalam artinya KONI ini melawan hoax ya Pak ya, karena ada berita-berita di media sosial yang seharusnya tidak. Cuman ada beberapa hoax kan yang menyerang baik ke Pak Samsulnya langsung atau ke KONI-nya sahabat RSA. Jadi memang di sini KONI berada di Radio Erlisa untuk meluruskan apa-apa yang mungkin sahabat RSA kurang tahu. Nah, untuk sahabat RSA yang pengen tahu atau pengen ngerti sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan dan akan dilakukan terkait dengan baik closing ceremony-nya atau dengan KONI yang akan ke depan, ataupun prestasi apa saja yang telah diraih dalam Porprov di atlet Jepara atau seperti apa, silakan bisa chat melalui WhatsApp di 0818085805 Kita ke Mas Lukman. Mas Lukman, silakan untuk menyampaikan isi hatinya Mas Lukman. Siap, Mas Ferry. Baik, para pemirsa dan pendengar setia Radio Erlisa, bicara soal tentang perhelatan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-16 tahun 2023, khususnya di Jepara ini harus dipahami dalam konteks bahwa perhelatan agenda Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi ini adalah agenda tahunan. Artinya bahwa ini sudah menjadi event yang sudah terjadwalkan secara nasional di setiap provinsi. Nah, kali ini di tahun 2023 ini kemudian jatahnya atau Jawa Tengah yang kemudian melaksanakan sebagaimana agenda dari teman-teman KONI Jawa Tengah.
Nah, tadi di awal sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi di Padiraya khususnya di Jepara ini kan bagian dari amanah dari surat edaran keputusan dari provinsi, di mana Jepara ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah di Padiraya. Nah, khusus di Kabupaten Jepara ini punya tanggung jawab untuk melaksanakan pertandingan di 11 cabang olahraga di 18 venue yang dipertandingkan. Kenapa 18? Karena memang satu cabur itu punya 3 sampai bahkan 6 ya tempat lokasi pertandingan yang berbeda-beda. Nah, Jepara itu mendapatkan kepercayaan di 11 cabang olahraga. Nah, kebetulan Mas Ferry dan pendengar Lisa, saya di kepanitiaan oleh Ketum KONI kemudian diamanai menjadi sekretaris penyelenggara. Jadi saya punya tanggung jawab di dalam pelaksanaan ini adalah memfasilitasi, menjahit, mengkomunikasikan terkait dengan suksesnya penyelenggaraan POPOR di Kabupaten Jepara. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya, perjalanannya, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Jepara mendapatkan apresiasi. Ini saya ingin sampaikan karena persiapan kita itu ya cukup lumayan lama dan matang ya. Nah, dimulai tanggal 3 bulan Agustus itu kita sudah on ya, sudah melaksanakan kegiatan rangkaiannya. Ada mulai dari arak-arakan obor. Arak-arakan obor ini dimulai dari Grobogan Meraban, Mas Ferry. Saya anggap bahwa arak-arakan obor ini sukses karena ini juga penilaian dari teman-teman panitia besar di Provinsi Jawa Tengah bahwa yang paling meriah dalam penyambutan arak-arakan obor di 6 padiraya adalah di Kabupaten Jepara. Ini bisa dilihat dari dokumentasi ya, jejak digital, bagaimana penyambutan masyarakat Jepara, dan panitia di Kabupaten Jepara juga sangat antusias begitu. Sampai kemeriahannya itu sampai di pendopo, dan ini tidak berhenti. Setelah tanggal 3, tanggal 4 itu juga kemudian agenda selanjutnya adalah menyerahkan api obor, karena ini menjadi simbol semangat api abadi di Meraban itu dari Grobogan, agar menyala selalu ya. Kemudian diserahkan, yang menyerahkan sendiri adalah Ketum KONI ke panitia dari Padi, karena ini bergiliran diserahkan. Kita menerima dari Kudus, kemudian Kudus diterima Jepara, Jepara kemudian diterimakan di Padi. Ini pun juga tidak kalah, perjalanannya pun juga sangat meriah begitu, dan ini juga diapresiasi. Artinya apa? Pelaksanaan penyelenggaraan ini betul-betul didukung oleh semua komponen. Jadi pemerintah, kami di KONI, kemudian masyarakat Jepara pun juga antusias untuk menyambut dan juga mendukung kegiatan helatan ini. Setelah itu kemudian tanggal 5 itu dimulai pelaksanaan pertandingan di 11 cabang olahraga, Mas Ferry dan semua pendengar Radio Erlisa. Alhamdulillah, karena kesiapan dan komunikasi yang baik antara panitia dan juga dinas terkait, seperti tadi yang disampaikan oleh Ketum, bahwa aspek penting juga salah satunya adalah terkait dengan fasilitasi untuk perbaikan 11 venue. Keamanan TNI Polri. Itu jadi keamanan dari tadi rangkaian acara juga disupport dari awal oleh TNI Polri, kemudian Satpol PP dan juga relawan teman-teman dari Ansor dan Panser. Itu semua sengkuyung itu loh, sehingga 11 cabang olahraga untuk tempat pertandingan ini di backup betul dari kesiapan fasilitas, kemudian keamanan, ya akomodasi, hotel, masyarakat sekitar itu sangat mendukung. Lebih-lebih karena tadi juga disampaikan oleh Ketum bahwa pertandingan ini di 11 cabur itu kan 7 kan di area GBK. Ini itu betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat di ring 1 di GBK itu, area Jung Batu itu, karena memang mereka yang berdekatan secara langsung dan mendapatkan nilai manfaat. Ini tidak hanya orang Jung Batu tetapi semua masyarakat, karena tanggal 5 itu juga dibuka yang namanya Bazar UMKM. Bazar UMKM ini berbeda dengan bazar-bazar yang
dilaksanakan di event-event sebelumnya. Kalau bazar ya kenapa beda? Karena bazar pelaksanaan di Porprov kemarin itu betul-betul dibuka untuk umum. Jadi siapapun pegiat atau pelaku usaha itu bisa langsung mendaftar secara langsung. Jadi tidak ada istilah kemudian ini dari dinas, ini dari langsung, enggak, semua bisa berpartisipasi secara langsung. Dan itu dari tenda yang sudah disediakan oleh sponsor melalui tim EO yang dirijini oleh teman-teman HIPMI itu ternyata antusiasme daftarnya itu dari tenda yang disediakan 80 ternyata ada 150 yang sebenarnya siap gitu. Tetapi karena memang kesediaan tenda maka kemudian demi efektivitas ya sudah kita memang mengakomodir yang 80. Dan ini betul-betul kemudian menjadi juga catatan masukan, dan karena memang yang dirasakan oleh teman-teman pelaku bazar UMKM, dia betul-betul mendapatkan income ya, secara ekonomi mereka betul-betul omsetnya di luar yang mereka perkirakan. Jadi satu hari itu mungkin kalau di kegiatan-kegiatan bazar itu kan mungkin untuk nutup sewa stand ya itu mungkin lebih sudah alhamdulillah, tapi ternyata enggak, satu hari saja itu sudah lebih untuk menutup umpama biaya retribusi, karena memang kita tidak mengenakan semacam kayak dia harus bayar sewa atau apa, enggak, hanya mereka retribusi untuk keamanan, kebersihan dan listrik 100.000 per hari. Itu mereka itu omsetnya sampai tembus, yang kecil itu 700-800, ada yang sampai yang paling off the record itu 20 juta semalam itu. Dan ini tidak mengada-ngada, dan itu disampaikan oleh pelaku bazar UMKM. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan Porprov ini tidak hanya bicara soal tentang olahraga, tetapi ada dampak ekonominya, dan ini dirasakan betul oleh semua masyarakat. Di luar itu teman-teman ngapunten, ini yang juga perlu juga disampaikan dan diketahui oleh publik, bahwa teman-teman di ring 1 itu juga umpama yang pengen jualan PKL di lingkungan itu kita nggak larang masyarakat itu, termasuk kemudian keamanan parkir itu betul-betul pure dikelola oleh masyarakat. Jadi ini yang harus juga diketahui oleh publik. Jadi panitia tidak meminta sepeser pun, itu betul-betul dikelola oleh masyarakat. Artinya apa? Ini memang menjadi hajat bersama dan kemudian menjadi pesta bersama. Nilai ekonomi itu juga yang kemudian menerima adalah masyarakat. Pelaku yang besar seperti kayak pelaku hotel, kemudian hostel dan lain sebagainya itu juga menerima nilai manfaat yang besar, karena selama hilatan 1 minggu full itu semua hotel, hostel dan apapun itu bentuknya penginapan full semua itu. Sehingga ini yang juga harus dicatat, bahwa kita itu juga sukses dalam hilatan ini, sukses dalam penyelenggaraan karena tidak ada akses, persoalan yang memang berarti, kemudian juga prestasi yang nanti mungkin akan disampaikan secara detail oleh ketum. Tapi kalau boleh saya ingin menyampaikan bahwa nanti mungkin dikembangkan, bahwa catatan kami di KONI itu sepengetahuan saya bahwa ini catatan terbaik selama hilatan 64 tahun. Karena kenapa saya bilang 60 tahun? Karena Porprov ini dilaksanakan 4 tahun sekali Mas Ben. 4 tahun kalau ini ke 16 maka dikalikan 16 itu kan 64 tahun, dan ini kita jadi tuan rumah pertama kali. Dan tahun 2018 pelaksanaan di tahun sebelumnya itu 4 tahun sebelumnya. Kenapa 2018? Karena ada kemakan Covid ya, sehingga kita 2023 pelaksanaannya harusnya 2022. Itu di ranking berapa tuh? Di ranking terakhir 10 dengan raihan terbaik itu 19 emas. 19 emas, 17 perak dan 5 perunggu. Ini itu luar biasa. Dengan proses yang tentu kita tidak mungkin sebentar untuk menyiapkan, tapi ini juga harus dicatat dan diapresiasi bersama-sama, bahwa kemudian di dalam tadi closingnya ada mungkin catatan, itu betul-betul saya ingin sampaikan tadi, karena ketum ingin menyampaikan bahwa saat itu saya memang yang bertanggung jawab di lapangan, diminta untuk mengambil keputusan oleh pihak keamanan, ada Satpol PP, kemudian ada TNI, ada kepolisian, karena memang masyarakat yang di luar stadion itu antusiasme ingin masuk itu lebih besar dibandingkan yang di dalam, sehingga kemudian saat itu situasi sudah crowded.
satu pintu atau beberapa pintu itu sudah sudah jebol. Tapi jebolnya itu tidak seperti yang dibahasakan di media. Ya memang rusak lah karena didorong-dorong. Kemudian saat itu arahan dari pihak keamanan, satu-satunya jalan yang terbaik adalah membuka semua pintu agar masyarakat bisa masuk ke dalam, sehingga nanti tidak dikhawatirkan terjadi mungkin korban nyawa. Betul, seperti Kanjuruhan. Sehingga itu keputusan bersama dengan berbagai tentu pertimbangan, dan itu juga disetujui oleh PJ Bupati, pihak PUPR. Dan salah satu alasan kenapa saat itu tidak dibuka langsung karena khawatir soal rumput, karena memang skema kita di dalam venue-venue itu. Tetapi karena kondisi rumput pun juga oleh pihak PUPR mengatakan bahwa ini kondisinya juga kering, juga dari kondisi awal yang 100% itu hanya sekitar 20% yang memang rumput asli, sehingga tentu kita perbaikannya tidak terlalu berat begitu. Yang selanjutnya Mas Ferry, yang terakhir yang saya sampaikan, nanti Ketum juga menyampaikan bahwa helatan Porprov ini juga harus patut disyukuri. Saya ingin menyampaikan karena saya bertanggung jawab penyelenggaraan, khususnya di 11 venue dan wabil khusus venue sepak bola. Venue sepak bola Mas Ferry dan para pendengar RRISA itu, saya ingin sampaikan Gelora Bumi Kartini tahun 2022 ketika kita itu mau melaksanakan perhelatan Porprov itu bisa dilihat kondisinya. Pertama, atap tribun VIP itu, VVIP dan VIP itu hampir rusak semua karena kena angin puting beliung. Itu tidak ada perbaikan. Tetapi karena saat itu kita sudah ada SK keputusan bahwa Porprov itu dilaksanakan di tahun 2023, PJ yang saat itu memang baru ditunjuk, kita ajak ke stadion. Saya masih ingat betul peristiwa itu. Saat itu sore-sore itu saya menghadap sama Ketum, sama tim KONI. Sore kita ketemu, langsung sore itu juga kita ke GBK sama Pak PJ itu, Pak Edi itu baru ditunjuk itu selama 1 minggu kalau nggak salah beliau itu. Nah dari situ kemudian langsung diperintahkan pada Pak PUPR, ditelepon saat itu di depan kita semua agar dilaksanakan perbaikan, terutama atap itu. Apa yang terjadi? Akhir 2022 September, pokoknya itu akhir 2022 akhirnya ada perbaikan atap itu yang saat itu memang sudah tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian masuk di tahun 2023, kemudian ada pengecatan semua venue itu, perbaikan. Kemudian ada pembersihan semua tempat itu, termasuk kemudian yang terakhir sama oleh Ketum tadi, minggu sebelum perhelatan Porprov itu, kondisi lapangan itu karena banyak netizen, banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi pertandingan aliran bola itu yang tidak rata, maka kita minta PUPR saat itu juga untuk melakukan perbaikan. Jadi ada nilai manfaat besar yang hari ini kemudian juga harus patut diapresiasi. Efek dari Porprov itu semua venue termasuk GBK itu ada perbaikan semua, karena memang ada ngapunten teman-teman Mas Ferry bahwa itu ada aturan main yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, karena di semua venue itu supervisi oleh Pengprovnya. Jadi kayak umpama sepak bola, sepeda, kemudian woodball, squash itu setiap bulan, 2 bulan sekali mereka itu inspeksi. Renang itu hampir nggak lolos. Jadi renang juga mendapatkan nilai manfaatnya, isi juga, semua ini harus kita patut syukuri. Maka kami pun juga berharap masyarakat ini juga melihat secara komprehensif bahwa mungkin tadi di akhir ada catatan soal tentang masyarakat yang masuk, tetapi harus dilihat prosesnya ini. Umpama ngapunten kalau tidak ada apa-apa, belum tentu ada perbaikan di venue. Ini masih sebegitu-itu saja begitu. Gak mungkin dong kemudian Persijap terus diminta untuk memperbaiki, karena memang Persijap itu posisinya sebagai apa itu Pak, ya dia memiliki klub, tapi kan yang GBK-nya ini kan fasilitas pemerintah, fasilitas umum. Jadi sekali lagi itu yang mungkin saya bisa tambahkan Mas Ferry untuk proses penyelenggaraan Porprov ini begitu. Matur suwun. Terima kasih untuk Umar yang sudah menyampaikan secara rinci, sahabat desa. Semoga kita sama-sama bisa membuka pintu hati secara luas pastinya, sahabat. Melihatnya secara luas, jangan saat mungkin ada satu titik hitam ya, satu titik yang kurang
ya mungkin dirasa di mata sahabat desa, di hati sahabat desa kurang seperti apa yang kita inginkan gitu kan, tapi kita harus melihat lebih jauh lagi. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Max Lukman, tentunya kontingen Jepara ini ternyata sukses meraih posisi 5 besar dalam Porprov Jawa Tengah ini. Bagaimana bisa nih Pak Samsu yang tahu perjalanannya seperti apa nih? Silakan Pak Samsu. Perjalanan panjang ya. Sebenarnya Porprov itu kan Jateng itu kan 2022, tapi karena adanya COVID dan mundur. Nah, itu yang betul-betul kita manfaatkan untuk kesiapan kontingen kita. Nah, kita ini awalnya Mas target 50 itu banyak diguyu. Oh ya. Karena orang nggak ada banyak percaya gitu. Karena hanya 19 emas, kemudian lompat prestasi itu kan nggak semudah nyulap ya. Maka ini menjadi tantangan kami tersendiri dengan teman-teman pengurus KONI, bahwa kita ini kalau mau disolusi juga punya potensi. Nah, kalau 2018 kita ranking 10 itu medalinya emas itu 19, kemudian peraknya 17 dan perunggu 25, jadi total 61. Nah, yang sekarang ini alhamdulillah ini sukses bersama lah, tidak hanya sekedar KONI kan hanya koordinator saja pembinaan. Itu di dalam koordinator ada perjuangan dari teman-teman cabang olahraga, atlet dan pelatih, official semua. Alhamdulillah ya, modalnya ini kita punya tim yang kompak gitu Mas ya. Jadi kalau sekarang ya, komitmen kami di awal itu memang harus naik 100%. Jadi kalau 1938 alhamdulillah Allah Ta'ala ngasih lebih ini jadi 44. Nah, dari total medali juga kalau dulu 61 sekarang 122. Artinya dari sisi capaian global juga naik 100%. Nah, ini mulai tahun 2020 saya jadi ketua KONI ya. Saya ingat saya mulai ini dihadapkan dengan beberapa cabang olahraga yang mungkin non sewu serba banyak kekurangan, terutama tempat latihan, peralatan. Akhirnya dalam waktu setelah saya jadi juga waktunya nggak panjang, maka udah ini peralatan dan tempat latihan aja dulu kita selesaikan. Nah, termasuk ada pentan itu fondasinya di awal-awal tahun saya itu, dan sekarang katanya Porprov itu menjadi lapangan terbaik di Jawa Tengah. Nah, termasuk voli pantai dan beberapa kemudian squash, fitness center itu yang mencoba kita dan teman-teman bela diri itu. Pada waktu itu saya bupatinya masih Pak Andi, saya maju ke Pak Bupati. Pak, ini teman-teman cabur ini daripada ini hanya non sewu untuk satu lapangan tenis, lapangan indoor dan non sewu tidak banyak apa dari sisi pembinaan ya, tidak banyak memberikan prestasi. Ini ada beberapa banyak, ada tinju, gulat, karena saya juga dapat keluhan gulat itu dulu di SD ini dan bocor. Nah, maka sekarang tahun itu kita kumpulkan jadi satu, ada taekwondo, ada gulat, ada muang wushu, ada muang thai, ada tinju dan ada squash jadi satu. Nah, kemudian tahun kedua itu ya saya ngambil keputusan yang agak kontroversi. Saya ambil reshuffle karena saya melihat beberapa pengurus ini non sewu tantangan ke depan dengan visi yang hari ini teman-teman miliki ini masih jauh, maka dengan terpaksa saya harus ngambil kebijakan tata ulang, dan alhamdulillah pengurus-pengurus sekarang itu non sewu muda-muda dan memang latar belakangnya guru olahraga mayoritas. Itu menjadi kekuatan tersendiri di dalam menggerakkan pembinaan. Nah, kemudian bagi cabang olahraga tahun 2021 kami juga melakukan penyehatan
organisasi cabang olahraga, karena awal-awal cabang olahraga itu ya non sewu, kadang satu dengan yang lain ini enggak sinkron dan ini mengganggu proses pembinaan. Nah, maka penguatan peraturan organisasi di KONI, kemudian cabang olahraga agar pembinaan jalan ya di dalam peraturan kami wajibkan harus memiliki klub anggota, tidak boleh perorangan. Nah, dan kalau yang sekarang ini mau daftar harus punya anggota, nggak bisa terus kemudian daftar nggak punya anggota, yang penting dapat dana pembinaan. Sekarang sudah nggak bisa lagi karena aturan betul-betul kita tata. Kemudian dari keanggotaan, agar organisasi itu sehat itu kan perlu keterbukaan. Nah, maka kami dorong juga setiap awal tahun teman-teman, saya dorong rapat kerja ini harus dilakukan melibatkan anggota klubnya dan pengurus, dan agar dapat anggaran berapa, programnya apa, betul-betul terdokumentasi dan menjadi tujuan bersama. Kemudian juga berkaitan dengan penguatan SDM pelatih dan wasit. Kita beberapa kali memberikan fasilitasi pelatih-pelatih cabang olahraga bagaimana membuat laporan baik teknik, taktik di dalam mengawal atlet kita. Kemudian juga kita bekali juga atlet pelatihan fisik, karena hampir semua itu cabur-cabur itu yang dikejar itu pelatih teknik saja. Mulai kemarin itu satu cabur itu saya berikan kesempatan untuk mengirimkan pelatih fisik, karena kalau taktiknya bagus tapi fisiknya nggak mendukung ya repot itu. Nah, maka sisi yang lain juga adanya teman-teman pimpinan DPRD, kemudian Komisi C, dan saya kira teman-teman pengusaha dan dinas terkait juga ada yang kemudian beliau berkenan menjadi bapak asuh ya. Sekaligus juga menjadi penanggung jawab pembinaan. Maka satu contoh kayak karate Mas Ais ini kemarin dapat juara umum. Nah, beliau ini selaku ketua Forki kemarin bertanding di Pati itu, Forki Jepara itu menjadi juara umum. Dan Pak Junarso, Pak Arif Bahtiar, dan saya kira beberapa teman-teman DPR yang lain. Nah, kemudian tahun 2021 kami mulai Puslat Cup. Jadi tujuan kami Puslat Cup ini memang betul-betul mengorganisir atlet-atlet yang pernah berprestasi di Papua 2018, prestasi di PON, SEA Games yang membela Jepara, ini yang kemudian kita organisir dalam Puslat Cup. Nah, tujuannya ya memang untuk kesiapan Porprov, kemudian juga gendeli supaya nggak pindah si atletnya ini. Iya, pelatih, karena itu juga kita kontrak, ada insentifnya, dan kemudian juga berlanjut tahun 2022 dan 2023 sampai pada pelaksanaan. Nah, kemudian menginjak tahun 2022 ini melalui juga dukungan bupati sebelumnya ya, kami diberikan anggaran yang bisa untuk menata sekaligus menyehatkan organisasinya ini, ditata juga stimulannya ditata. Nah, dulu itu saya juga kadang bingung, ini cabur satu tidak berprestasi tapi banyak, maka kami membuat tolak ukur yang itu bisa dirasionalkan oleh teman-teman cabang olahraga. Maka atas usulan itu dan pada waktu itu di ACC oleh Bapak Andi laku bupati ya. Nah, sehingga saya munculkan penguatan sistem pembinaan dan pembiayaan kepada cabang olahraga yang terukur dan transparan, yang paling penting karena orang banyak. Makanya kalau transparan insya Allah sehat. Nah, apa itu salah satunya adalah stimulan dana pembinaan rutin. Kemudian ada stimulan di cabur berprestasi. Tentu ukurannya adalah Porprov ya, karena tanggung jawab kita ini ukurannya indikatornya dari Porprov. Kemudian ada stimulan ke Jukap untuk menggerakkan
atlet itu yang ada di anggota klubnya itu lokal Jepara. Ya, yang terbaik kemudian difasilitasi stimulan kejur prof resmi. Dan kejur prof itu banyak. Kita hanya satu fasilitas untuk resmi. Yang tidak resmi tergantung kemampuan dari masing-masing cabang olahraga. Kemudian juga ada fasilitasi berkaitan dengan kejurnas, ya, stimulan sifatnya yang memantik. Kemudian berikan dengan peningkatan SDM dan peralatan dan sarana prasarana. Lanjut kemudian pusat cup berikutnya, dan pola itu alhamdulillah cabang olahraga akhirnya apa? Tidak ada kecurigaan. Sidik dirasakan sidik, artinya kebersamaan itu ada dan tentu dengan indikator yang jelas dan ditentukan, terukur itu. Nah, itu yang kemudian memantik teman-teman, ayo kita sama-sama totalitas. Nah, sampai pada tahun 2023 kita fokus penyelenggaraan maupun pengiriman kontingen. Oh iya, di akhir tahun 2022 kami juga mengambil inisiatif untuk penguatan di koordinator olahraga kecamatan. Kenapa kita ambil seperti itu? Karena itu organ sudah lama, tetapi fungsinya belum maksimal. Nah, sisi yang lain, cabang olahraga ini di dalam pengembangan organisasinya juga kesulitan. Maka kami harapkan dengan hidupnya KOK, dengan program Pekan Olahraga Kecamatan, harapan kami ini ada titik kolaborasi pembinaan antara yang di desa dengan yang di kabupaten. Dan saya juga berharap masyarakat kalau mau prestasi ya lewatnya cabang olahraga, karena pintu prestasi ada di cabang olahraga. Nah, memang cabang olahraga itu juga penuh keterbatasan karena sifatnya pemerintah ini stimulan. Nah, rata-rata cabang olahraga itu kan ujung tombak. Nah, saya berharap masyarakat ini melalui partisipasi ikut. Nah, ini non sewu sebagian kan saya dapat apa gitu. Padahal ini cabang olahraga ini memang patungan untuk menghidupkan prestasi pembinaan. Nah, itu dan ada yang lain yang memang kami lakukan dengan teman-teman. Saya minta bantuan, kebetulan saya mantan ketua Ansor, selama Desember sampai Juli ya kami mujadahan rutin di beberapa pesantren. Ya, ini bentuk ya nek wong perang iki ya lahir batin kira-kira gitu lah. Dan ini mohon doanya karena Pekan Olahraga Kecamatan yang tadi untuk memantik pembinaan di desa agar komunitasnya ini bisa nyambung dengan pembinaan di cabang olahraga ya melalui Pekan Olahraga Kecamatan. Dan ini yang baru jalan saya dapat konfirmasi itu di Karimun Jawa tanggal 28. Nah, kecamatan yang lain yang sebenarnya sudah kita fasilitasi sampai hari ini belum ada yang berkoordinasi dengan kapan pelaksanaannya di masing-masing kecamatan itu. Jadi saya kira proses panjang itu. Prosesnya luar biasa Pak Samsul, dan akhirnya hasil tidak akan memungkiri usaha ya pasti Pak Samsul. Nah, karena keterbatasan waktu sahabat desa Pak Samsul dan juga Mas Lukman, ini banyak sekali yang sudah ikut berpartisipasi dan bertanya secara langsung melalui live Facebook ataupun ke WhatsApp-nya Erlisa. Kita bacakan nanti, bisa langsung dijawab saja. Ini ada yang sudah ke Facebook, terima kasih. Fatur Rofik, hasil tidak akan memungkiri usaha. Selamat Koni telah mengukir sejarah baru dengan bukti prestasi. Terima kasih untuk Fatur Rofik yang lewat Facebook. Terus Pak Arif Rianto, mantap sukses selalu Mas Ketum Koni dari Facebook. Terus yang sudah WhatsApp ini kita bacakan semua sahabat Erlisa, karena biar sahabat Erlisa lega ya, biar tidak marah-marah ke Ferdi. Langsung saja, ini dari alhamdulillah Jepara berhasil mendapatkan peringkat 5 tingkat Porprov kali ini, sangat membanggakan Jepara. Terima kasih pihak-pihak yang sudah berhasil dan berusaha keras untuk mencapai prestasi tersebut. Terima kasih, ini adalah kemerdekaan untuk kita. Semoga kita bisa mempertahankan prestasi ini. Dari Andri yang ada di Ngasem. Terus
Selanjutnya ada Sino yang dimantingkan dari cabang apa? Mungkin cabur ya dimaksud ya. Dari cabur apa yang banyak sumbang medali, dan kedepannya apakah ada langkah supaya perolehan medali itu lebih baik lagi? Pak Sino yang ada dimantingkan, terima kasih. Terus Agung yang ada di Bondo, apakah Jepara dalam Powerprof ini sudah sesuai dengan harapan KONI? Terus di medsos banyak yang kecewa ke Jepara cabang sepak bola, sudahkah maksimal usaha yang dilakukan karena hasilnya kurang memuaskan? Dari Fahrizal yang ada di Kaliombo. Kaliombo berarti Pecangaan ya Bapak ya. Anis yang ada di Mangunan, kemarin stadion GBK beredar pintu jebol, rumput rusak, sudahkah ada usaha untuk memperbaiki GBK? Padahal tadi udah dijelaskan secara rinci oleh Pak Ketum, tadi udah dijawab secara langsung oleh Pak Ketum, Pak Anis, dan mungkin bisa nanti disenggol dikit-dikit Pak Ketum. Semoga Pak Ketum bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih dengan Mas Sino ya. Jadi emas terbanyak itu dari atlet cabang olahraga takraw itu 7 medali emas, 1 medali perak ya. Nah, kemudian dari woodball itu 6 medali emas, dan forky yang main di Pati itu 6 medali emas, yang ketuanya Mas Ais, ketua DPRD itu. Nah, berkaitan dengan apa itu sepak bola, saya harus akui bahwa kami gagal, tidak bisa mengantarkan untuk final, untuk juara. Jadi itu kenyataan pahit yang harus kami terima, harus kami sampaikan, dan tentu ini menjadi catatan KONI bagaimana untuk memaksimalkan sepak bola ke depan. Nah, berkaitan dengan GBK, alhamdulillah, jadi begitu teman-teman risau, saya Sabtu pagi itu langsung datang, tentu berkoordinasi dengan Bapak Kepala PUPR, Pak PJ Bupati, Pak Sekda, melihat pintu jebol dan beberapa pagar yang sempat dicopot, untuk itu proses pengembalian. Dan Sabtu sore alhamdulillah, tinggal ini mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tadi pagi juga sudah saya cek, ini proses perbaikan. Nah, besok mau dipotong rumputnya kalau nggak salah, karena Minggu mau buat uji tanding, dan pasca uji tanding kita akan terus rawat sampai ya dari Senin sampai Senin kemarin sampai 2 minggu kira-kira agar maksimal itu Mas Ferdi. Oke, sahabat RS, itulah jawaban langsung dari Bapak Ketum, Bapak Samsul. Semoga para penanya ini langsung lega, sahabat. Dan tentunya 1 jam ternyata sebentar, sahabat RS. Jadi harusnya kita bicara panjang lagi. Ini barangkali boleh mungkin closing statement-nya Pak Samsul. Kami berharap perjuangan panjang dari teman-teman atlet pelatih ya, yang sudah luar biasa. Karena non sewu, kalau kita bandingkan dengan non sewu daerah lain, kita ini agak non sewu sama Pati itu separuhnya Mas. Untuk anggaran atau? Iya. Kayak Blora itu ya, ini berdasarkan laporan pada saat dinas-dinas masing-masing itu diundang ke panitia PB di Jawa Tengah. Nah, bahkan pada waktu itu yang mewakili dari Jepara itu Pak Sekdin, pada waktu Pak Ali Dayat. Nah, beliau rada tenang sidik, miskin modal kaya medali ini. Ternyata apa yang beliau ngendikan itu ijabah gitu. Nah, saya berharap melalui perjuangan dari teman-teman atlet dan pelatih, ini dari pemerintah, kami berharap syukur ada pihak swasta ya, ini bonus atlet dan pelatih ini bisa segera dicarikan sesuai ini pesan dari teman-teman atlet dan pelatih, nominal yang pernah dijanjikan di Gedung Wanita ini. Karena dulu akhir tahun 2022 pernah kita kumpulkan tim bayangan ya. Kemudian
harapan kami penguatan sistem pembinaan olahraga di Jepara melalui peningkatan perhatian pemerintah terhadap pembinaan olahraga prestasi di Jepara ini betul-betul stimulan dasar tadi itu bisa terpenuhi, karena sifatnya ini stimulan. Artinya sejenis stimulan itu memantik masyarakat biar berpartisipasi. Kalau pantiannya nggak ada terus selama ini masyarakat sendiri kan saya kira nggak imbang. Nah, harapan kami melalui prestasi ini betul-betul stimulan-stimulan itu bisa didukung oleh pemerintah daerah. Dan tentu catatan yang lain adalah penambahan cabang olahraga baru agar kita nantinya dengan perbaikan sistem pembinaan, dengan penambahan cabang olahraga kita akan bisa bersaing setidak-tidaknya 4 tahun ke depan ranking 3 atau 2 harapan kami itu ya. Jadi syukur-syukur, tapi ini agak berat ya kalau atlet yang berprestasi itu dapat pekerjaan itu luar biasa. Tetapi yang baru bisa hari ini itu kan kementerian ya, prestasi internasional ya. Kemudian harapan kami ke depan perlu dibentuk kelas khusus olahraga. Nah, ini kalau di SMA Islam itu kan mandiri ya. Nah, dulu itu harapan kami pihak sekolah dengan pemerintah dalam melalui KONI atau Dipora ini bekerja sama, tetapi pelaksanaannya harus cabang olahraga. Kenapa cabang olahraga? Karena yang punya atlet pelatih, artinya yang memang punya regulasi di situ, sehingga pihak pemerintah dan pihak sekolah ini sifatnya adalah pengendalian saja, teknik pelaksana, sehingga nanti akan nyambung sekolah itu dengan proses pembinaan yang ada di masing-masing cabang olahraga. Itu harapan kami, dan tentu meningkatkan pemberdayaan KOK dan meningkatkan sinergitas antara koordinator olahraga dengan proses pembinaan di masing-masing cabang olahraga. Itu harapan kami agar ke depan target 3 besar itu betul-betul bisa direalisasikan. 3 besar itu yang disampaikan oleh Bapak Samsul Anwar, Ketua KONI Kabupaten Jepara. Untuk closing statement Mas Lukman, ya, semoga Mas. Semoga prestasi yang hari ini diraih di Jepara, jadi baik sukses penyelenggaraan maupun prestasi ini bisa minimal ke depan bertahan, tapi syukur-syukur ke depan memang lebih ditingkatkan karena potensi atlet Jepara itu luar biasa. Karena hari ini kita bisa buktikan dengan persiapan tidak kurang lebih 2-3 tahun ini ternyata bisa membalikan capaian prestasi 2018 yang di urutan 10, sekarang kita bisa 100% lebih ya, sehingga kesimpulannya kalau kemudian potensi yang ada ini bisa dikelola semua pihak baik KONI, kemudian pemerintah, eksekutif dan legislatif dan masyarakat ini semua support, maka Jepara bisa bersaing di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Memang betul dukungan anggaran kita mungkin tidak bisa bersaing dengan kabupaten lain, tetapi tentu kita punya aspek lain yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain, sehingga ini yang menurut saya harus kita coba untuk kelola bersama-sama. Tadi yang disampaikan oleh Ketum bahwa dukungan dari stakeholder itu baik pengusaha, kemudian juga tentu birokrat kita yang mau menjadi bapak asuh untuk mengelola sama masing-masing cabur, sehingga ini semua pembinaan bisa berjalan dengan baik. Kata kuncinya itu pembinaan. Jadi kalau mau prestasi kemudian pembinaannya nggak dikelola, nggak disiapkan, maka berat. Jadi kenapa prestasi tahun 2023 ini kita meloncat jauh, karena memang pembinaannya betul-betul dipersiapkan dengan matang sejak tahun 2020 era Mas Samsul memimpin KONI itu. Begitu Mas Ferdi dan para pemirsa Radio Erlisa. Matur suwun. Demikian juga talk show spesial bersama KONI Kabupaten Jepara dengan tema kesuksesan dalam pelaksanaan PORPROV ke-16 Jepara Tua Anak Rumah. Selamat sekali lagi, terima kasih untuk Pak Samsul, Mas Lukman di Radio Erlisa FM. Selamat untuk para teman-teman atlet, tetap sahabat Erlisa, dan terima kasih juga untuk sahabat di rumah yang sudah berinteraksi bersama kami. Dan akhirnya kita di ujung acara sahabat Erza. Akhirnya tetap konsentrasi dari prestasi, jangan sisakan waktu supaya kita tidak merugi. Saya Ferdi Kurniawan berserta
Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.